Halo, bertemu dengan saya lagi, dengan Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Hari ini saya mengulas unboxing and review tentang ZD Toys. Oke, ZD Toys apa itu? Adalah yang di sebelah saya ini, yaitu adalah ZD Toys Avenger. Oke, Marvel Avengers Endgame. Oke, jadi ini di serial Endgame. Dan ini yang kemarin saya sempat review Thanos. Nah, sekarang saya akan review War Machine. Oke, War Machine. Bentuknya seperti ini ya. Jadi di dalam ZD Toys ini sebetulnya banyak kemasan-kemasan ya. Jadi untuk packingannya setiap kali produksi itu berbeda-beda. Nah, untuk yang saya bawa itu yang modelnya seperti ini packingnya. Di situ di bawah ada dua macam. Pertama dengan standar standnya, atau yang kedua dengan menggunakan stand yang khusus yang bisa menyala light. Oke, saya juga membawa kembali Captain America yang pernah saya review dan saya akan mau coba membandingkan dengan ini. Oke, Captain America. Iya, ini dia. Oke, Captain America yang saya beli waktu itu adalah yang versi bawahnya bukan yang highlight ya, bukan yang stand tinggi, bukan yang stand yang ada lampunya, tapi stand biasa yang tidak ada lampunya. Bagus mana? Ini pertanyaan banyak kerap kali dari pecinta mainan pasti akan bertanya, ya bagus mana ya antara yang stand biasa dengan yang stand ada highlightnya. Oke, kita akan lihat nanti sebentar lagi kita unboxing ya. Sebetulnya kalau menurut saya, kalau memang tidak butuh untuk menyala dan jarang sekali disorot, dan kalau majang banyak mainan gitu, pasti tidak akan dinyalakan kan ya. Tapi kalau kita ingin hanya estetikanya saja yang bentuknya keren gitu ya, standnya juga keren, bentuknya keren, modelnya keren, ya pilih yang stand itu. Karena selisihnya kurang lebih antara 50 sampai 100 ribu. Itu selisih hanya selisih stand saja ya. Kalau misalkan ini hanya 150 gitu atau 200 gitu ya. Misalkan pakai yang stand highlight yang tinggi, itu akan naik jadi sekitar 250 sampai 300 gitu ya. Oke, ZD Toys yang saya buka ini itu semua rata-rata di tahun 2021 ya. Kalau nggak salah saya beli ini itu sekitar bulan Maret sampai Junian, saya lupa kapan. Yang pasti saya belinya ini sekitar Maret sampai Juni 2021. Jadi tidak terlalu lama ya, jadi termasuk ya bisa dikatakan baru gitu ya. Oke, sekarang kita unboxing. Ini masih segel, segelnya biasa, bukan segel yang aneh-aneh tapi segel plastik. Kalau penjual itu kadang merasa apa ya, merasa kalau segel cuman hanya begini saja itu kadangkala itu ya dilihat-lihat orang gitu, kadang bisa kebuka gitu ya, atau sobek. Oleh karena itu ya sekali-sekali dibuat packing yang bagus gitu loh, yang di packing apa ya, kayak wrap yang keren gitu ya. Oke, supaya kalau dilihat-lihat juga enggak aneh. Oke, dibuka ya seperti ini. Lalu kemasannya ya ini cukup tebal ya, dan saya tidak perlu bilang sekali lagi kan, atau cuman saya mengingatkan saja kalau ZD Toys ini itu adalah barang license ya. Jadi ini benar-benar asli yang diberikan kepada ZD Toys untuk membuat mainan ini gitu ya. Tapi sebetulnya ini meskipun license-nya adalah license untuk kawasan Amerika ya. Nah, sedangkan kawasan Asia betulnya kok Amerika, maaf salah. Ini adalah license-nya untuk daerah di Cina sana ya. Jadi bukan untuk daerah lain harusnya, tetapi ya mereka tetap berhak untuk melicense ya. Ini orang-orang saja yang mengekspor gitu ya, mengimpor, mendatangkan gitu ya. Mungkin bukan dari langsung ZD Toys-nya. Oke, kita langsung buka saja. Bentuknya sih keren, cuman terus terang aja ini sangat tidak nyaman karena bentuknya kegedean menurut saya ya, kebesaran. Di dalamnya ada
kabel charging ya, kabel charging untuk mencharge standnya. Oke, saya akan coba buka. Keren ya. Tidak seperti Thanos itu yang kemasukan apa itu, kemasukan debu gitu ya. Kalau ini kayaknya nggak kemasukan. Ini logonya, logo keasliannya. Oke, ini dibuka tinggal ditarik seperti ini. Oke ya, setelah ditarik kita ambil standnya. Ini standnya ringan sih, nggak berat banget. Oke, lalu kemudian kita ambil figurnya. Oh, hati-hati ya ngambil figurnya ya. Keren. Oke, figurnya seperti ini. Saya taruh di sini ya, sebelahnya Captain America. Oke, lalu ini cabitnya ya, ini cabitnya. Saya tidak melihat tiangnya ya. Oh, ini di sebelah kanan tiangnya. Oke, ini cabitnya di sini. Keren sih. Lalu ini tiangnya. Tiangnya ada di mana nih? Oke, ini tiangnya plastik, yes. Lalu kemudian mendapatkan senjata. Tembaknya cuman kecil. Lalu ada mendapatkan sepasang tangan. Ya, seperti biasa, sepasang tangan. Saya sukanya mainan yang tidak terlalu banyak aksesoris ya. Kalau saya beli gitu ya, antara deluxe dengan yang tidak deluxe. Kalaupun deluxe, kalau memang seluruhnya dapat dipasang pada figurnya tanpa harus menyisakan, itu saya pasti sangat senang sekali. Tapi kalau ada sisa di figurnya, itu akan saya terus terang aja tidak seberapa suka gitu ya. Karena itu tadi nyimpennya, kadangkala kalau kita nyimpen aksesorisnya rusak duluan gitu ya. Oke, ini saya ginikan. Oke, keren ya. Tadi sudah saya berikan ininya ya. Nah, bentuknya kayak gini. Ini kan ya. Oke, keren ya. Kalau menurut saya sih plastiknya juga oke gitu ya. Bagus plastiknya. Kualitas plastik lumayan. Dia meskipun kelihatan murah tapi tidak murahan. Karena dia memang license. Oke, ini adalah tangan untuk repulsornya model. Oh, begini ya model tangan repulsornya. Oke. Nah, ini tangan tapi tidak bisa diartikulasi ini tangannya ya. Oke, dan ini kayak pipa tebel, plastik pipa tebel gini ya. Oke, tuh tidak apa namanya, tapi dia transparan. Oke, ini cabitnya. Oke, kalau kita masukkan saja nih, ini sebetulnya atas bawah sama aja gitu ya. Tinggal kita enaknya yang di mana. Oke, ini dia pakai sistem cabit. Oke, ini tinggal kita pasang aja. Oke, agak susah masanya. Karena ini ada murmurannya juga, jadi sebetulnya ya ini ada murmurnya, tapi mungkin saya nanti harus mencari mur. Ini ada murnya ternyata, jangan dipaksakan ya. Di sini ada murnya, ini diluskan sedikit, lalu ini dipasang, lalu ditekan lagi. Oke, saya cuma tidak menyediakan apa itu mur bautnya, sehingga saya tidak bisa mencoba untuk memasangkan ini. Tapi yang pasti ini nanti diletakkan di sininya ya. Ini kita lihat ini kita letakkan saja langsung di sini. Oke, dimasukkan saja tanpa murmuran. Oke, di sini ada banyak ya. Kalau mau dibuka dalamnya, mungkin kalau sudah rusak baterainya gitu, mungkin kalau mau diganti ya dibuka ininya. Tapi saya belum pernah mencoba membuka, dan ini pakai mur kecil gitu. Dan ini ringan, artinya baterai yang tertanam di dalamnya ini cukup kecil. Oke, kita coba lihat menyalakannya dengan cara di sini ada tandanya. Coba kita tekan. Wah, keren nyala ya. Coba lagi tekan, mati. Iya. Jadi ya sebetulnya keren juga sih kalau misalkan kita mau pasang. Dan di belakangnya lagi ini untuk mencharge ya. Cuman tidak diberi keterangan di sini harus pakai 4,2 volt, tapi berapa ampernya tidak jelas. Dan ini pakai micro SD ya. Jadi kalau misalkan kalian punya micro SD nggak perlu pakai yang ini. Oke, tapi ini keren.
Nah, sekarang kita lihat langsung figurnya. Oke, dari figur yang pasti yang bisa kita lihat di sini tangannya ini tidak artikulasi, ya dia cuma hanya menggenggam begini saja dan tidak ada yang lain dan ini ringan banget. Kemudian kita coba lihat artikulasinya dari kepala, tidak bisa mendongak, ini sudah maksimal, menunduk juga tidak bisa, tidak bisa mendongak, tidak bisa nunduk ya. Ini sudah paten. Ya, oke, paten sekali, tidak bisa ditarik juga. Noleh kiri bisa, noleh kanan kiri juga bisa. Oke, ini tolehnya seperti ini. Cukup keren. Cuman sayang sekali dia tidak bisa atas bawah ya. Dan ini bahan murahan yang dibalut sehingga jadi elegans gitu ya. Oke, catnya juga sangat bagus. Dia tidak ada yang blobor gitu ya. Tidak ada yang keluar dari jalur, istilahnya seperti itu. Nah, untuk bagian apa kayak biasa kalau mainan kayak gini tuh ada murbaut gitu ya. Ini tidak kelihatan sama sekali murbautnya, benar-benar keren ya. Lalu kemudian kita coba lihat artikulasi yang pertama tadi sudah kepala, sekarang di tangannya kita putar. Oke, tangannya bisa memutar sampai 360 derajat ya. Sedangkan tangan yang kanannya tidak, ini tangannya tidak bisa ke arah kanan sini ya, tidak bisa. Ini kalau diteruskan patah, tidak bisa. Tapi ini bisa putar seperti ini putarannya. Ini ya, bisa mutar seperti ini saja. Tapi tidak bisa 360 derajat, tapi dia bisa putar kiri kanan gitu aja. Lalu di bagian lengannya ini, kalau dilihat dari samping, ini mungkin bisa ditekuk. Wah, maksimum cuma sekian. Kenapa kok cuma sekian? Karena ini tertahan di sini ya. Tertahan di sini. Kecuali kalau misalkan dia mau 360, dia harus double join. Ya, ini tidak double join atau 1,5 join gitu ya. Karena kelihatannya kayak double join di sini, tapi ternyata dia ya istilahnya itu setengah-setengah gitu ya. Ini hanya untuk pajangan aja. Oke, untuk lengannya bisa diputar 360 derajat juga. Oke, tapi yang lain-lain juga tidak bisa. Dan ini tidak bisa ke belakang ya, ini maksimum ya cuman begini. Sayang sekali dia nggak bisa kayak tegak gitu ya, ini lurus tegak gitu tidak. Ini agak miring dikit, cret, miring ya. Tapi oke, posturnya seperti ini, nggak bisa diganggu apa-apa lagi. Jadi kalau menurut saya sih artikulasinya dia masih kurang begitu fleksibel gitu ya. Untuk nunduknya ya nggak bisa nunduk, tapi dia bisa goyang bawah, bisa goyang ke atas. Jadi dia tidak kaku, dia tidak kaku. Nih bisa ke bawah, bisa ke atas, tidak kaku. Tapi ya ini ke atas bisa, dikit bisa, hanya sedikit saja ya, hanya sedikit. Toleh kiri bisa sedikit, toleh kanan bisa sedikit. Oke, jadi lihat ya, toleh kiri bisa, toleh kanan bisa. Oke, itu saja yang bagian atas ke tengah. Oke, sekarang kita lihat bagian kaki. Bagian kaki, dia bisa menendang ke depan sampai sejauh apa. Oke, ini maksimum ya, sudah maksimum seperti ini. Lalu kita coba dia tendang ke belakang, dia sudah maksimumnya sekian. Jadi ini kalau lurus seperti ini, dia ke belakangnya hanya sekian ya. Oke, artikulasi untuk bagian kaki ini. Oke, kita coba cek. Wih, dia double join dan dia bisa sampai seperti ini. Ya lumayan keren ya. Bisa sampai seperti ini dan kita lihat joinnya ya mantap. Dia tidak seberapa kelihatan. Oke ya, tidak seberapa kelihatan kalau itu adalah join venture-nya ya. Ini. Oke, keren juga sih. Menurut saya keren. Oke. Oke, lalu yang berikutnya bagian ini kaki. Oke, bagian kaki ya. Bagian kaki dilihat ke kanan bisa sedikit, ke kiri juga bisa sedikit. Ya, lumayan ya, bisa goyang-goyang sedikit. Oke, ke belakang tidak bisa, ke belakang tidak bisa. Ke depan hanya sedikit. Ini kalau lihat dari samping sedikit, ya cuma sedikit aja. Karena terhalang oleh ini kakinya yang di sini apa? Ini kan kelihatan. Oke.
Kalau dari pewarnaannya, dia warnanya agak kehitaman, dipadu dengan warna silver, tapi sepertinya tidak sama persis dengan ini ya. Tidak sama persis dengan apa namanya itu aslinya gitu ya. Oh ya, satu hal lagi, yang bagian kaki ini seperti biasa, dia bisa dimasukkan, lalu bisa ditarik. Sedikit tapi ya, masuk, tarik. Mungkin ini untuk ke depan, untuk ke belakang, tapi kalau mau tegak ya ini dimasukkan. Oke. Nah, ya. Kelihatan ya? Tarik, masuk. Oke. Hampir kayak Hot Toys gitu ya. Oke. Ini juga tegapnya ya sudah seperti ini. Jadi kayak orang dempal gitu, yang bagian sininya, bagian dadanya ada dempalan-dempalan gitu sehingga dia tidak bisa tegak lurus gitu ya. Tapi ini sudah pose yang paling lurus seperti ini. Oke, apakah kualitas plastiknya sama dengan Captain America? Kita akan coba Captain America. Nah, untuk tingginya sama dengan Captain America ya. Persis tingginya, karena ya memang robotnya ya kurang lebih seperti itulah ya. Oke, kualitas plastiknya juga sama persis dengan Captain America. Ini kayaknya kualitas plastik yang menurut saya sebetulnya biasa. Kalau kalian tahu SIC gitu ya, ini kualitasnya kurang lebih mirip dengan SIC, tapi dia lebih baik sedikit lah gitu ya. Oi, jatuh gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Dia memang harus pakai stand. Tapi kalau diginikan, oke, jatuh tadi ya tidak apa-apa dia. Nah, kalau ingin menggunakan senjata ini, maka kalian harus menggunakan ini sih. Apa ya, senjatanya ini nggak bisa senjatanya nggak bisa dipakai tangan ya, hanya bisa ditaruh di tubuhnya. Oke, ini yang saya suka ya. Oke, kualitas plastiknya kurang lebih sama kalau saya lihat ya, tidak ada yang apa namanya untuk catnya dan apa sebagainya itu oke sih, keren sih menurut saya. Tingginya juga sama, kita cek aja tingginya berapa ya. Oke, kita cek kurang lebih 19 cm ya, kurang lebih 19 cm catnya. Oke, ini saya nggak akan ganti, saya lebih suka dengan pose yang sekarang ini, yaitu pose segini, bisa pakai macem-macem gitu ya. Dan yang bagian ini tadi diletakkan di mana? Nah, kalau kalian lihat di bagian belakangnya ini itu ada kayak semacam lubang di sini ya. Nah, ini lubangnya untuk masukkan ini. Oke, ini kita akan coba pasang di sini. Tidak, keren ya. Jadi begitu. Oke. Sampai di sini. Oh ya, saya akan coba dipasangkan di sana. Oke. Saya akan coba pasangkan ya. Oke, kita akan pasangkan di sini, kita berdirikan di sini ya. Ini kebalik karena ada tulisan Marvelnya di depan ya. Lalu dia dipajang di sini. Oke, nanti kita akan kasih capitnya di sini. Tapi nunggu ya, karena saya nggak bisa pasang karena ini ternyata ada murnya. Jadi harus menggunakan obeng. Oke. Ya, tapi sejauh ini keren. Kalau kita nyalakan lampunya, nyalakannya dari depan. Wah. Kalau dari pandangan saya ini keren gitu ya, karena sinarnya ke atas dan dia menyala gitu ya. Oke, ini kalau mematikan. Oke, ini kalau dimatikan gini. Ting, ya. Oke, keren mana? Standnya juga bisa dilihat. Stand yang mana yang kalian inginkan? Stand yang model seperti ini atau stand yang model seperti ini? Selisihnya 50.000. Tapi terus terang aja, tidak worth it banget kalau beli yang mau khusus kayak gini gitu ya. Tapi menurut saya, oke, tidak ada masalah gitu ya. Kalau saya sih sebetulnya senang ini, tapi jangan mengharapkan lampunya bisa awet gitu ya, karena kita tahu barang cas ya, barang yang dicas itu tidak tahan lama, paling lama itu 2 tahun. Setelah 2 tahun ya sudah akan perlu diganti lagi baterai cas yang ditanam ya. Tapi paling tidak kalau kita hanya melihat dari bentuknya saja, bentuk plastiknya, bentuk standnya, tidak mempedulikan lampunya, oke. No problem. Ya, oke, cukup sampai di sini untuk Avengers War Machine. Oke, see you
and next video. Bye-bye. Bye.